Dan selanjutnya kami persilahkan kepada sahabat jiwa yang lain yang memiliki keresahan jiwa. Oke, boleh perkenalkan namanya dulu dan Bismillah, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Kamilia. Saya mau cerita Pak Ustadz mengenai ibu saya. Saya anak perempuan pertama, anak kedua dari 3 bersaudara. Dari kecil saya selalu dekat banget sama ibu saya daripada ayah sendiri. Karena ayah saya tipikal yang cuek dan juga wataknya agak keras. Jadi apa-apa saya selalu cerita sama ibu saya, jujur apapun itu. Karena saya selalu bergantung sama ibu saya. Karena saya juga ngerasa sampai sekarang pun saya takut kehilangan ibu saya. Kalau ibu saya tiba-tiba pergi ninggalin saya. Karena kan namanya umur gak ada yang tahu ya Pak. Bisa aja saya duluan atau enggak ibu saya pergi duluan. Itu juga saya rasanya belum siap dan saya takut banget kehilangan ibu saya. Pertanyaannya Pak, bagaimana tanggapan Pak Ustadz untuk saya ke depannya, apakah saya salah kalau saya ada apa-apa selalu bergantung pada ibu saya karena tidak selamanya saya bersama ibu saya. Karena bukan soal umur aja Pak, bagaimanapun juga nanti saya bakalan menikah juga Pak. Terima kasih Pak. Insya Allah, jadi saking cintanya seorang anak begitu ya, jadi ternyata secara tidak sadar semua apa-apanya bergantung pada ibu sendiri gitu ya Mbak Gina ya. Mungkin boleh Coach Akil memberikan pencerahan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah salah kalau kita itu dekat dengan ibu? Apakah kalau kita sering bercerita dengan ibu itu tidak baik? Kalau kita dekat dengan ibu, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri ketika kita dekat dengan ibu kita. Karena tidak semua orang bisa merasakan bisa dekat dengan seorang ibu. Tidak semua orang bisa bercerita dan canda tawa dengan seorang ibu. Kenapa? Karena setiap ibu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita tidak boleh terlalu mengandalkan yang namanya orang tua apalagi ibu. Karena tadi disampaikan takut kehilangan. Ketika nanti namanya usia tidak ada yang tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kebergantungan kepada ibu itu juga harus ada batasannya. Hal-hal apa yang sekiranya memang kita harus menyampaikan itu kepada seorang ibu. Sehingga kita pada hal aspek yang lain kita bisa melakukan itu secara mandiri. Kenapa? Karena setiap orang itu akan mengalami fase-fase untuk tumbuh dewasa yang lebih baik. Kalau secara terus-menerus kita hanya mengadak kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal sepele kita sampaikan kepada ibu kita, terkadang hal itu bisa membuat cara berpikir kita tidak tumbuh. Maka kalau kita ingin menumbuhkan cara berpikir kita agar lebih dewasa, kita boleh cerita pada ibu kita, boleh dekat dengan ibu kita, tapi hal-hal tertentu ada kalanya kita harus mengatasinya dengan cara kita masing-masing. Kenapa? Karena bisa jadi saya menyebutkan dalam cara berpikir seorang anak itu ada 2 Bu. Ada berapa? 2. Ini mindset seorang anak. Yang pertama ada yang fixed mindset, yang kedua ada growth mindset namanya. Kalau fixed mindset ini tipikal anak yang gak mau deket sama ibunya, gak mau deket sama orang tuanya. Ngapain saya harus deket sama ibu aja gak ngerti perasaanku. Ngapain saya harus nemuin ibu, saya nemuin ibu aja ibu selalu marah-marah sama aku. Dia ngerasa yang dilakukan itu kayak gak ada gunanya terhadap ibunya. Dia merasakan bahwa yang dilakukan itu tidak akan berdampak pada kehidupannya. Padahal doa ibu itu yang akan menembus ke langit itu. Maka ketika saat ini mbaknya ini masih dekat dengan ibunda, masih sering bercerita, mintalah doa secara terus-menerus agar masa depan kita nanti jauh lebih baik. Kalau yang orang tipikal anak yang growth mindset Bapak Ibu, dia akan berpikir bahwa yang dilakukan kedekatannya kepada seorang ibu itu akan menumbuhkan cara berpikirnya, cara perilakunya yang lebih baik. Bahkan ketika ibunya marah, bapaknya marah, dia tidak akan gampang sakit hati. Tetapi seorang anak akan berpikir, apa yang harus saya lakukan ya agar saya bisa bersabar untuk menghadapi ayah dan ibunda. Karena terkadang kita selalu menyalahkan, bapak itu begini, ibu itu begitu. Dan kita tahu bahwa setiap orang memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai seorang anak adalah mengalah. Bahkan terkadang kita tidak perlu mendebatnya. Orang yang growth mindset itu dalam berbakti kepada orang tuanya, dia selalu menerima apa yang menjadi masukan ibunya, bapaknya, walaupun terkadang berbeda pendapat. Tetapi kalau orang fixed mindset, ketika dinasehatin oleh seorang ibu, dinasehatin oleh seorang ayahnya,
dia gampang sakit hati, bahkan merasa dia tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Maka kalau saat ini kita masih dekat sama ibu, manfaatkan itu waktu dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia yang akan terus tumbuh menjadi dewasa, yang menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga harus tahu-tahu kira-kira hal apa yang perlu kita ceritakan, hal apa yang harus kita selesaikan dengan sendiri, sehingga kita selalu siap dengan kapanpun, kondisi apapun ketika suatu saat ibu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Coach Akil. Jadi justru lebih sering lagi ya Coach ya meminta doa kepada ibu, karena insya Allah doa ibu ini adalah salah satu doa yang luar biasa ya, dahsyat begitu ya, menembus langit dan insya Allah dikabulkan oleh Allah demi kebaikan dari anak-anaknya. Doa ibu adalah doa yang mustajab. Jadi Mbak Gina, berbahagialah ketika dekat dengan ibu Mbak Gina, karena kesempatan meminta doa banyak Mbak Gina dan masih diberikan kesempatan. Manfaatkan waktu itu dengan baik Mbak Gina. Terima kasih sudah menyampaikan keresahan jiwanya. Dan sahabat jiwa, masih ada satu segmen lagi. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa.